Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam banyaknya kenikmatan sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan juga kita Allah Ta'ala bukakan kemudahan bagi kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, mendengarkan kajian. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan menjadi bekal akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudari, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang tauhid, dan kita akan bahas 5 poin penting dalam memahami tauhid, yang mana 5 poin ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi hafizahullah. Beliau adalah dosen Universitas Islam Madinah dan juga pengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, "Idza fahimta al-masail al-khamsa fa anta 'ala tauhid." Apabila engkau memahami 5 poin dari masalah tauhid, dari permasalahan tauhid, maka engkau di atas tauhid. Artinya engkau betul-betul telah memahami tauhid. Maka kita akan bahas 5 poin penting ini, yang mana kalau kita paham tentang 5 poin ini, kita betul-betul paham tentang tauhid. Dan 5 poin tersebut adalah, yang pertama, kata beliau, anta'rifa ma huwa tauhid. Kau harus tahu apa itu tauhid. Yang kedua, anta'rifa ma huwa syirik. Engkau harus tahu apa itu kesyirikan. Yang ketiga, anta'rifa ma hiyal ibadah. Kau harus tahu apa itu ibadah. Yang keempat, anta'rifa halal musyrikin al-awwalin. Engkau harus tahu keadaan orang-orang musyrik zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka beribadah kepada berhala, dan apa sebenarnya hakikat dari berhala yang mereka sembah, dan apa sebabnya mereka menyembah berhala. Yang kelima, anta'rifa al-farqa wal talazum baina tauhidai ar-rububiyah wal uluhiyah. Kau harus tahu perbedaan dan
konsekuensi dari dua tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, maka jika seseorang dia memahami 5 poin ini, kata beliau, fa anta ala tauhid. Kau betul-betul sudah paham tentang tauhid. Maka kita akan bahas satu persatu dari 5 poin ini. Yang pertama, anta arifa ma huwa tauhid. Kau harus tahu apa itu tauhid. Dan tauhid sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, yaitu ifradullahi fi ma huwa khasun bihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang menjadi kekhususiatannya. Jadi yang namanya tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, artinya hanya Allah, tidak ada yang lain. Itu mengesahkan. Pada apa? Fi ma huwa khasun bihi. Pada sesuatu yang menjadi kekhususiatan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apa yang menjadi kekhususiatan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah 3 perkara. Yang menjadi kekhususiatan Allah itu ada 3. Yang pertama adalah rububiyah. Yang kedua adalah uluhiyah. Yang ketiga adalah asma dan sifat. Maka 3 ini adalah menjadi kekhususiatan Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya tauhid adalah mengesahkan Allah pada 3 perkara ini. Artinya tauhid itu adalah mengesahkan Allah pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan rububiyah adalah yang berkaitan dengan af'alullah, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menciptakan, mengatur alam, memiliki makhluknya sekalian alam, menurunkan hujan, menyembuhkan, mendatangkan bala dan musibah, mendatangkan penyakit, mengangkatkan bala dan musibah, dan selainnya. Itu semua berkaitan dengan af'alullah. Maka kita katakan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Hanya Allah yang memiliki rububiyah seperti itu. Artinya kalau misalnya menciptakan, hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang menghidupkan. Hanya Allah yang mematikan. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Hanya Allah yang bisa menurunkan bala dan musibah. Hanya Allah yang bisa mengangkatkan bala dan musibah. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Hanya Allah yang mengatur sekalian alam. Maka itulah tauhid rububiyah. Itulah tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang yang beranggapan ada selain Allah yang bisa menghidupkan, berarti dia cacat pada tauhid rububiyah. Dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia jatuh pada kesyirikan. Kalau ada yang beranggapan ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan, pawang hujan. Kalau ada acara, panggil pawang hujan agar hujannya ditahan. Artinya ada selain Allah yang bisa mengatur hujan, mengatur alam semau-maunya. Kalau dia mau hujan-hujan, kalau dia mau tidak hujan, tidak hujan. Berarti ini apa? Cacat pada tauhid rububiyah. Dia belum mengesahkan Allah pada af'alullah, pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perbuatan Allah adalah menurunkan hujan, memberikan rizki. Hanya Allah yang bisa memberikan rizki. Kalau ada yang beranggapan ada selain Allah yang bisa melancarkan rizki, memberikan rizki, maka dia cacat pada tauhid rububiyah. Yang kedua, yang menjadi kekhususiatan Allah Subhanahu wa taala adalah uluhiyah.
Dan uluhiyah ini berkaitan dengan af'alul makhluk, ya, af'alul khalqi, perbuatan makhluk, yaitu ibadah yang kita lakukan. Kita esakan, kita katakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala segala ibadah yang saya perbuat. Maka itulah tauhid uluhiyah. Bentuk ibadah apapun, jenisnya apapun, sekecil apapun, dimanapun beribadah, di kapanpun beribadah, semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tauhid uluhiyah. Artinya kalau ada orang yang menyelewengkan, ya, memperuntukkan ibadah apapun, ya, dan nanti kita akan bahas poin yang ketiga, apa itu ibadah. Jadi kalau sesuatu itu sudah menjadi ketetapan sebagai ibadah, memperuntukkannya untuk selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Jadi tidak boleh sama sekali ibadah sekecil apapun diperuntukkan untuk Allah Subhanahu, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Dan yang menjadi kekhususiatan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Yaitu kita mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita meyakini, kita mengatakan hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada selain Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna. Hanya Allah. Hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna, dan nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun dari makhluknya yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka kalau kita sudah memahami ini, tadi yang namanya tauhid apa? Mengesahkan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususiatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi kekhususiatan Allah itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Kalau kita sudah memahami ini dan kita esahkan Allah pada 3 poin tadi yang menjadi kekhususiatan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang namanya tauhid. Inilah yang namanya tauhid. Maka poin yang kedua, agar kita betul-betul paham tentang tauhid, poin yang kedua adalah anta'rifa ma huwa syirik. Kau harus tahu apa itu kesyirikan. Dan kalau kita sudah memahami yang poin pertama tadi, tauhid, maka mudah bagi kita untuk memahami apa itu kesyirikan. Jadi kalau tauhid tadi adalah ifradullah fi ma huwa khasun bihi, mengesahkan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususiatannya, maka kesyirikan sebaliknya. Kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa khasun billah. Itu kesyirikan. Taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah, billah, dengan Allah, fima huwa khasun billah, atau fima huwa khasun billah, pada sesuatu yang menjadi kekhususiatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang namanya kesyirikan adalah menyamakan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah pada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian tadi kita sudah contohkan, ya. Dia mengatakan Allah yang menurunkan hujan, tapi dia juga mengatakan ada selain Allah yang menjadi pawang hujan. Maka ini apa berarti? Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara mengatur hujan. Nah, ini syirik pada rububiyah. Dia mengatakan Allah yang menangkal bencana, yang mengangkatkan bala musibah. Tapi di lain waktu ternyata dia juga mengatakan ada selain Allah
yang dia bisa menangkal bala musibah. Maka ini apa juga? Cacat pada tauhid rububiyah, dia telah jatuh pada kesyirikan dalam bentuk rububiyah. Contoh yang lain misalnya, dia mengatakan Allah mengatur sekalian alam. Lalu di lain waktu dia juga mengatakan ada selain Allah yang juga bisa mengatur sebagian alam. Jadi kalau sebagian alam itu diatur oleh sebagian firqah ya. Ada yang beranggapan kalau wali itu sudah mencapai derajat tertentu, dia bisa mengatur sebagian alam. Nah ini jelas kesesatan dan jelas ini adalah keyakinan yang jatuh pada kesyirikan karena dia telah menyamakan wali Allah, makhluk disamakan dengan Allah pada mengatur alam atau mengatur sebagian alam. Maka ini cacat pada tauhid syirik, pada tauhid rububiyah. Berarti juga tidak boleh yang kedua, melakukan kesyirikan kepada Allah pada tauhid uluhiyah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau sesuatu itu sudah menjadi sebagai ibadah, sudah ditentukan, Allah Ta'ala tentukan itu sebagai ibadah, maka memperuntukkannya untuk selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Dia menyembelih hari raya Idul Adha, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia istrinya baru melahirkan anak, 7 hari setelah itu dia melakukan akikah, dia menyembelih kambing untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga ketika berhaji, haji tamattu dan haji qiran, dia juga beli hadiyu, ya, beli kambing disembelih di Mekah, yang dagingnya itu dibagikan kepada fakir miskin yang ada di Mekah, ya, karena kewajiban bagi dia untuk hadiyu. Ya. Nah, ini sembelihan-sembelihan yang bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata di lain waktu ternyata dia punya ritual juga. Ketika sampai musim ini, dia ke gunung. Dia menyembelih kambing di sana, dia tanam kepala kambing atau kepala sapi di sana. Dia menyembelih kambing atau sapi ternyata untuk penghuni gunung, atau untuk penghuni pohon, atau ketika ada acara-acara di pinggir pantai, dia menyembelih sapi di sana, ritual tahunan, dia larutkan kepala sapi, dia katakan ini untuk penghuni laut. Berarti apa? Dia beribadah kurban untuk Allah, ternyata dia beribadah menyembelih yang sama bentuknya dengan ibadah kurban untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jatuh pada kesyirikan, syirik pada uluhiyah. Karena menyembelih adalah ibadah, maka memperuntukkannya untuk selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuknya. Sebagaimana salat tidak boleh untuk selain Allah, maka menyembelih pun tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dua-duanya adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Jadi apapun bentuk ibadahnya tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya untuk Allah. Kalau disamakan untuk Allah juga untuk yang lain juga, maka ini namanya taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa khasun billah. Menyamakan makhluk dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi rububiyah dan uluhiyah. Yang ketiga yang menjadi kekhususiatan Allah juga adalah asma dan sifat. Berarti kesyirikan apa? Dia menyamakan makhluk dengan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia mengatakan Allah yang mengetahui segala perkara gaib. Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Nasib saya, jodoh saya, rizki saya. Tapi ternyata di waktu yang lain dia pergi ke dukun. Dia pergi ke dukun, dia minta ramal, minta hitungkan tangan. Pekerjaan yang baik untuk saya apa, jodoh saya siapa. Bahkan dia bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Kepada dukun. Berarti dia apa? Menyamakan dukun dengan Allah pada perkara yang itu sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui perkara gaib. Wa indahu ilmu sa'ah la ya'lamuha illahu. Hanya di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadi hanya Allah yang tahu. Dan hadis Jibril, hadis yang masyhur, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW menjelma menjadi manusia, datang kepada Nabi dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Lalu Jibril mengatakan, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Jibril bertanya kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, Jibril, malaikat yang paling mulia. Nabi katakan apa? Mal mas'ulu a'lamu biha minas sa'il. Yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak tahu kapan terjadi kapan terjadi hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita tentang tanda-tandanya. Tapi terjadinya kapan? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Lalu dia datang ke dukun, dia tanya, kapan terjadi hari kiamat? 2012. Sudah lewat. Ada filmnya. Dulu waktu kecil, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Sudah lewat juga. Mungkin nanti ada lagi ramalan. Nah, ini berarti apa? Menyamakan dukun dengan Allah pada ilmu gaib. Apalagi dia minta ramal-ramal yang lain. Jodohnya siapa, rezekinya apa, saya cocok nggak dengan si fulan, tolong hitungkan namanya. Oh, aksara namanya ini panas. Ada jadi kawin. Karena apa? Ada orang-orang yang sok-sokan ngitung nama. Akhirnya orang tidak jadi kawin gara-gara diramal-ramal. Nggak perlu kita datang ke dukun, Dan itu kalau kita datang ke sana, kata Nabi SAW, tidak diterima sholat kita selama 40 hari. Itu sebagai contoh saja. Mengetahui perkara gaib. Allamul ghuyub. Allah Ta'ala itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nampak. Maka tidak boleh kita mengatakan ada makhluk yang mengetahui segala perkara gaib. Dan sayangnya ada syair yang masyhur yang isinya memuji Nabi SAW dengan pujian yang berlebihan. Dia memuji Nabi, dia katakan, wa ilmuka ilmul ghaib, ilmul lauhi wal qalami. Ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu yang tercatat dengan qalam di lauhil mahfuz. Artinya apa? Dia mengatakan, engkau wahai Muhammad mengetahui segala perkara gaib. Ini berarti apa? Menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah adalah makhluk. Al-Khaliq itu hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala.
siapapun, malaikat manapun, rasul manapun, nabi manapun, tidak boleh kita samakan dengan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memuji berlebihan sampai menyamakan kedudukan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kesyirikan. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa khasun billah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada yang menjadi kekhususiatan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kekhususiatan itu ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Maka kita sudah paham berarti apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Poin yang ketiga, anta'rifa ma hiyal ibadah. Kau harus tahu apa itu ibadah. Nah, disinilah yang sebagian kaum muslimin dia jatuh pada kesyirikan karena belum memahami apa itu ibadah. Mereka yang menyembelih untuk gunung, untuk goa, untuk pohon, untuk laut, penghuni laut maksudnya. Mereka tidak tahu kalau praktek itu adalah ibadah. Kalau praktek itu adalah ibadah yang mereka peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin menganggap ibadah itu hanya di masjid. Sujud, ruku, sholat, puasa, haji, umroh. Dikira itu saja. Padahal ibadah itu luas. Ibadah itu sangat luas. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang namanya ibadah itu kalimatun jami'atun likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah kalimat yang mengumpulkan segala yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya perkataan ataupun perbuatan, baik secara zahir atau secara batin. Jadi segala yang dicintai oleh Allah, yang Allah taala syariatkan. Jadi tanda sesuatu dicintai oleh Allah apa? Allah taala syariatkan. Baik syariat ini syariat ibadah lisan atau ibadah af'al, perbuatan, baik dia secara zahir terlihat, terdengar, atau secara batin, perkataan hati dan perbuatan hati. Maka itu juga apa namanya? Ibadah. Maka segala sesuatu yang menjadi ibadah Allah Ta'ala tetapkan sebagai ibadah. Menyembelih tadi contohnya, bernazar, tawaf. Tawaf adalah ibadah. Maka tawaf untuk Allah dan harus di tempat yang Allah Ta'ala tentukan. Kalau tawaf di selain Ka'bah, ini jelas ya. Buat apa tawaf ke tempat selain Ka'bah? Misalnya tawaf keliling batu misalnya. Ada batu tua, dianggap batu berkeramat, lalu tawaf di sana. Untuk apa? Tawaf di sana. Bukankah tawaf itu untuk Ka'bah saja? Pasti dia memperuntukkan tawaf itu untuk selain Allah. Karena buktinya dia tawaf bukan pada tempat yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau tawaf pada tempat yang Allah Ta'ala perintahkan, jelas. Kita tawaf keliling Ka'bah itu bukan untuk Ka'bah. Kita tawaf keliling Ka'bah, itu memang Allah Ta'ala perintahkan tawaf di sana. Tapi kita tawaf untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk Ka'bah. Tapi tidak ada tempat selain itu memang. Kita memang harus ke sana. Kalau Allah Ta'ala tentukan selain Ka'bah, kita pun beralih tempat. Karena Allah yang perintahkan ibadah itu, dan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tetapkan tawaf itu hanya di tempat Ka'bah saja. Di Masjidil Haram saja. Lalu ada yang tawaf di batu yang tua misalnya. Pohon yang besar misalnya. Ini jelas apa? Dia
tawaf pada tempat yang salah, dan jelas ini membuktikan, mengarahkan bahwasanya dia itu tawaf bukan untuk Allah. Tawaf untuk batu, tawaf untuk pohon, dan sejenisnya. Jadi harus kenal apa itu ibadah. Jadi segala yang Allah Ta'ala syariatkan itulah ibadah. Ibadah hati misalnya, tawakal. Tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja, pengharapan. Pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kita, kecintaan yang bentuknya ibadah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipahami ibadah ini dengan pemahaman yang sempit. Jadi pahami ibadah ini pemahaman yang luas. Segala yang Allah Ta'ala syariatkan, segala yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai ibadah, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah ya sebagian sebabnya kenapa orang melakukan kesalahan pada tauhid, kesyirikan yang tanpa dia sadari. Karena kejahilan, karena tidak tahu yang dilakukan adalah ibadah. Akhirnya apa? Jatuh pada kesyirikan. Menyembelih untuk penghuni laut, penghuni gunung, penghuni pohon. Doa, di antara kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi, di antara kesyirikan yang banyak di berbagai penjuru dunia adalah kesyirikan pada doa. Kesyirikan pada berdoa, meminta. Dia berdoa kepada Allah, namun ternyata di lain waktu dia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berharap kepada Allah, namun juga berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jelas pada syair-syair yang dibaca. Kalau kita tahu ya apa yang dibaca orang ketika ziarah, Salamullahi ya sada minar rahmani yaushakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabanakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum fa'tuna apalah hafal masih ingat. Itu biasa ada bertempel di apa pakai apa namanya, kayak foto itu bingkai pakai foto ya, dipakai kaca. Itu dibaca sebelum duduk ya. Tahukah isinya apa? Salamullahi ya sadah minar rahman yaghsyakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum. Wahai hamba-hamba Allah, ini ya orang yang dikunjungi berarti yang sudah meninggal dunia. Ibadallahi ji'nakum, kami datang kepada kalian. Qasadnakum talabnakum, kami memang bertujuan kepada kalian dan kami meminta kepada kalian. Tu'inuna tughithuna, bantu kami dan tolong kami. Apalagi ini jelas sekali. Berdoa kepada, padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ketika sholat. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tapi ketika ke sana, tu'inuna tughithuna, tolonglah kami, bantulah kami. Sama. Tu'inuna tu nasta'in, dari kalimat apa? Ana ya'inu, ista'ana yasta'inu, sama kalimatnya. Ketika sholat dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ketika di tempat lain tu'inuna tughithuna. Ini meminta kepada Allah ketika sholat, meminta kepada selain Allah ketika di luar sholat. Ini syirik pada doa. Syirik pada doa. Dan ini sesuatu yang banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Kalau ikut-ikutan, insya Allah semoga saja Allah Ta'ala berikan uzur karena kejahilan. Tapi yang
yang tahu maknanya, yang tahu bahasa Arab, apalagi dia sengaja melakukan itu dan memang hatinya memang tertuju kepada apa yang dia kunjungi, dia minta tolong kepada itu, Allah musta'an. Ini poin yang ketiga ya. Harus tahu tentang apa itu ibadah. Ya. Dan tadi ya Pak, sebagian ibadah yang kita sebutkan ya, yang menjerumuskan kaum muslimin pada kesyirikan tanpa disadari. Ya. Karena tidak tahu tadi, ternyata itu adalah ibadah. Ya. Poin yang keempat, ya, agar kita betul-betul paham tentang tauhid, ya, adalah anta'rifa halal musyrikin al-awwalin. Kau harus tahu tentang keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Apa hakikat berhala yang mereka sembah? Dan apa alasannya kenapa mereka menyembah berhala? Dan hakikat berhala yang mereka sembah itu bukan patung biasa, bukan batu atau tanah yang tidak punya makna, tidak. Berhala yang mereka sembah itu hakikatnya apa? Orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Karena di zaman Nabi Nuh, ya, ada memang orang-orang soleh. Ya. Orang ini betul-betul soleh, hamba Allah yang betul-betul soleh. Namun oleh pengikutnya dibikinkan patung. Yang tujuan awalnya apa? Untuk mengenang kebaikan-kebaikan orang soleh. Jadi agar kita ini selalu mengenang kebaikan orang-orang soleh terdahulu, nenek moyang kita bikinkan patung. Itu awalnya seperti itu. Ya. Awalnya seperti itu. Namun setelah generasi, ya, yang pembikin patung ini sudah jauh, generasinya sudah habis, ya, datanglah setan membisiki generasi-generasi yang di bawahnya. Dia katakan, nenek moyang kalian bikin patung tidak lain tidak bukan untuk disembah. Akhirnya mulailah penyembahan patung. Artinya patung yang disembah oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu bukan patung biasa. Ternyata apa? Orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Nah, berarti apa? Berarti mereka menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Berarti apa mereka? Beribadah, berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau kita sudah tahu itu, maka kita akan tergambar ya, kesyirikan-kesyirikan di zaman sekarang. Ya. Karena termasuk ya, yang menjadikan umat ini terjatuh pada kesyirikan, ya, sebagaimana di kitab Tauhid, al-ghulu fis salihin. Ya. Berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang soleh. Jadi berlebihan, ya. Memuji dengan pujian yang berlebihan, tunduk dengan ketundukan yang berlebihan, ya. Takut dengan takut yang berlebihan. Seakan-akan orang soleh inilah yang kalau dia murka akan timbul bencana. Seakan-akan orang soleh inilah yang akan menggandeng kita ke surga. Kalau kita cinta, cukup dengan mencintainya, dia akan menggandeng kita ke surga. Jadi sangat berlebihan. Ya. Sehingga kadang ada anggapan, kalau ke suatu tempat harus minta izin dulu. Datu-datu 4 lalu. Kalau kadang itu bisa celaka nanti di jalan. Ya. Harus izin dulu ya. Jadi kalau ada melewati kekuasaan si fulan, dia sudah meninggal dunia, lewat situ apa? Harus ucapkan datu-datu 4 lalu.
atau harus berkunjung dulu. Kalau tidak, maka usahanya tidak akan berkah. Jadi kalau ke tempat tertentu, kita mau buka usaha, yang pertama kali dikunjungi harus ke situ. Kalau tidak akan berhasil usahanya. Seakan-akan dialah yang mengatur rezeki kita. Seakan-akan apa? Dialah yang mengatur rezeki kita. Kalau kita tidak lapor dulu, rezeki kita tidak akan lancar. Tapi kalau kita lapor dulu, padahal dia sudah meninggal dunia, lapor dulu, rezeki lancar. Nah, ini apa? Ini berlebihan. Takut yang berlebihan. Tadi kenapa orang-orang membuat ritual di gunung, di pohon, di pantai? Karena takut berlebihan. Karena ada rasa takut berlebihan, dan itu takut yang bentuknya ibadah. Kalau kami tidak melaksanakan ritual ini, nelayan akan kena bencana. Akan ada tsunami, akan ada badai, dan sejenisnya. Kami harus melakukan ritual ini. Kalau kami tidak melakukan ritual ini, maka penghuni gunung akan marah. Akan ada gempa bumi, bencana. Nah, ini takut yang berlebihan, seakan-akan apa? Seakan-akan penghuni lautlah yang menimbulkan bencana, penghuni gununglah yang mendatangkan bencana. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan bala, musibah, dan bencana. Ini takut yang berlebihan sehingga harus ini, harus itu. Dan ini bentuk ibadah. Takut yang bentuknya ibadah. Yang seperti itu takut yang bentuk ibadah. Takut kalau selain Allah, penghuni ini, penghuni itu menimbulkan bencana, mendatangkan bala musibah. Ini kan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Berarti takut dengan itu, dia sama dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk takut yang harusnya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala murka akan ada bencana, itu benar. Kalau Allah marah akan ada musibah, itu benar. Itu tauhid. Tapi kalau dia katakan kalau penghuni ini, penghuni itu, kalau marah akan ada musibah, berarti sama dengan dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus termasuk poin ini juga, apa alasannya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW mereka menyembah berhala? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua alasan. Dua alasan kenapa mereka beribadah kepada berhala. Yang pertama adalah di surah Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada berhala ini, melainkan alasannya adalah agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya dia menjadikan apa? Berhala ini, dan berhala itu apa tadi? Orang-orang soleh sebagai pelantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memang mengakui keburukan dan kesalahan dan dosa mereka. Orang-orang jahiliyah kan mereka orang-orang yang suka membunuh. Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka yang baru lahir. Mereka berzina, mereka makan harta riba, mereka hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Minum khamar, membunuh. Itu kan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sehingga ketika mereka beribadah meminta kepada Allah, mereka malu. Harus lewat pelantara. Mereka menyadari kami ini tidak pantas langsung meminta kepada Allah.
kami ini meminta kepada pelantara, yang pelantara ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kami dekat dengan pelantara ini, otomatis hajat kami, keinginan kami disampaikan oleh mereka, dan doa kami cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi pesan dari ayat ini. Mereka berdoa kepada berhala, beribadah kepada berhala agar mereka dekat dengan berhala, yang kata mereka otomatis dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam berdoa, dalam ibadah tidak boleh menjadikan pelantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang doa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Jadi pembikinan pelantara dalam ibadah. Kalau dalam belajar, ya memang harus pelantara. Jadi kalau belajar itu memang harus ada sanadnya. Belajar kepada guru, gurunya ini belajar kepada gurunya, gurunya sampai tabi'in, sahabat, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru pakai pelantara. Tapi beribadah jangan. Sebagian orang terbalik. Ibadah pakai pelantara, ilmu laduni. Belajar siapa? Enggak. Anak ada belajar. Anak ilmu laduni. Tinggal tidur saja langsung jadi orang alim. Karena ilmunya ilmu laduni. Ini terbalik. Ketika beribadah pakai pelantara, ketika belajar ternyata tidak pakai pelantara. Ini terbalik. Kalau kita apa? Kita belajar pakai pelantara, memang harus bersanad. Memang betul-betul pemahaman ini betul-betul sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada generasi setelahnya, sampai kepada kita. Bersanad, bersambung. Itu ilmu. Tapi ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang ibadahnya pelantara, ilmunya tidak pelantara. Mereka katakan ilmu laduni. Banyak figuring aja jadi orang alim. Alasan yang kedua, kenapa orang-orang musyrik mereka beribadah kepada berhala? Allah Ta'ala sebutkan di surah Yunus. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat kepada mereka. Beribadah kepada berhala yang sudah mati, benda mati, dan orang solehnya pun sudah meninggal dunia, tidak bisa melakukan apa-apa. Jangankan untuk orang lain, orang yang sudah meninggal dunia itu, dia melakukan untuk dirinya sendiri pun tidak bisa. Apa kata Nabi SAW? Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh. Apabila manusia sudah mati, terputus amalnya. Jadi jangankan dia menolong orang, dia menolong dirinya sendiri tidak bisa. Dia tidak bisa beramal. Dia tidak bisa menambah pahala. Yang dia butuhkan adalah doa dari orang-orang yang hidup. Lalu ada orang yang datang kepada orang yang sudah meninggal dunia, minta tolong ke sana. Ini kan terbalik. Nah, mereka beribadah kepada berhala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Berhala-berhala inilah yang menjadi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang nanti mengadukan kepada Allah, kami ini banyak dosa tapi kami nanti digandeng di akhirat. Digandeng dan dimasukkan oleh mereka-mereka yang soleh ini ke dalam surga. Jadi mereka menyamakan perkara akhirat dengan dunia. Di dunia ini, kalau kita kan punya dekengan, punya orang dalam, itu kan lancar berurusan. Walaupun kita salah, misalnya kita nih ditilang polisi pakai motor, tak pakai helm, kita ada pakai helm, ditilang polisi, lalu motor kita disita. Kalau kita punya orang dalam, apalagi orang dalam ini punya pangkat yang tinggi, kita telepon kan, kawan kita,
tolong kembalikan motor saya. Cepat kembali kan? Atau kita ke kantor, kita ikut dengan dia, ambil motornya. Nah, orang-orang musyrik menyamakan perkara akhirat dengan perkara dunia. Mereka kira para nabi dan rasul dan para wali itu akan bisa menolong mereka dan Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Seakan-akan seperti di dunia. Yang salah dibebaskan karena ada orang dalam. Padahal dia salah. Di akhirat tidak. Ya. Tidak sama sekali dengan syafaat yang terjadi di dunia. Ya. Allah Ta'ala akan mengazab orang yang memang berhak diazab. Dan Allah Ta'ala akan menolong orang yang memang berhak ditolong. Ya. Tidak ada istilah Allah tidak nyaman dengan Nabi. Ya. Ini orang ini cinta Nabi tapi dia banyak dosa. Ya udah Allah Ta'ala bebaskan sajalah. Allah Ta'ala nggak nyaman, nggak enak sama Nabi. Ya. Nggak ada. Ya. Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala yang satu-satunya berkuasa di akhirat. Tidak ada yang bisa menentukan ya, hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Kalau Allah Ta'ala azab akan diazab. Kalau Ta'ala ampuni maka akan diampuni. Ya, tidak ada istilah dekengan orang dalam dan lain-lain. Ya. Makanya tentang syafaat Nabi katakan apa? As'adun nasi di syafaati yaumal qiyamah. Ya. Orang yang paling beruntung nanti mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang ternyata bertauhid. Ya. Bukan dia yang meminta kepada Nabi, mendekatkan diri kepada Nabi. Enggak. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Poin yang kelima, yang terakhir, ya, agar kita paham betul-betul tentang tauhid adalah kita harus tahu perbedaan antara dua tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan harus tahu kelaziman, keharusan dari dua tauhid ini. Dan perbedaannya sudah kita singgung tadi. Perbedaan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah apa? Tauhid rububiyah ini berkaitan dengan af'alullah, ya, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun tauhid uluhiyah berkaitan dengan af'alul khalqi, af'alul makhluk, berkaitan dengan perbuatan makhluk. Sehingga orang yang dia beralasan, misalnya dia menyembelih untuk penghuni laut misalnya, dia menyembelih untuk penghuni laut, lalu kita katakan tidak boleh, ini kesyirikan. Lalu dia mengatakan apa? Enggak, kami tidak melakukan kesyirikan, kami masih yakin Allah yang menjaga para nelayan, Allah yang melancarkan rezeki nelayan, Allah yang melindungi kami, rumah-rumah kami yang di pinggir laut. Kami masih yakin itu. Kita katakan apa? Iya, keyakinan itu sudah benar. Itu tauhid rububiyah. Tapi yang kalian lakukan adalah kecacatan pada tauhid uluhiyah. Kalian menyembelih untuk penghuni laut, itu artinya kalian beribadah untuk penghuni laut. Ini dua perkara yang berbeda. Kalian melakukan kecacatan pada tauhid uluhiyah, sedangkan kalian beralasan kalian masih bertauhid pada tauhid rububiyah. Ini dua perkara yang berbeda. Yang kalian sampaikan tadi itu sudah benar. Tapi itu hanya tauhid rububiyah. Kalian juga harus benar pada tauhid uluhiyah. Dan yang kalian yakini tadi, yang kalian ucapkan tadi itu tidak ada manfaatnya. Kalau kalian ternyata apa? Beribadah untuk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak ada manfaatnya. Dia berkeyakinan Allah, iya kami yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mencegah bala musibah, Allah yang menjaga para nelayan. Itu tidak ada manfaatnya keyakinan itu kalau ternyata praktek ibadahnya, menyembelihnya, uluhiyahnya ternyata diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini dua perkara yang berbeda. Ya. Tidak boleh kesalahan di sini lalu beralasannya di sini. Tidak boleh. Ya. Dan dua perkara ini saling melazimi. Ya.
Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini saling melazimi, saling berkonsekuensi. Ya. Artinya seseorang yang meyakini Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, maka konsekuensinya apa? Dia harus beribadah hanya kepada penciptanya saja. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya Allah taala sering gandengkan ya, antara rububiyah dan uluhiyah. Allah taala sering berhujjah dengan rububiyahnya, perintah untuk bertauhid. Perintah untuk mentauhidkannya ya. Allah taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini kan rububiyah. Menciptakan apa? Rububiyah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Artinya secara pesannya begini. Wahai manusia, sebagaimana kalian yakin yang menciptakan hanya saya, maka beribadahlah hanya kepada saya. Seakan-akan Allah Ta'ala katakan seperti itu. Dan di ayat yang lain Allah Ta'ala juga katakan, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Sebagaimana manusia ini yakin pencipta hanya satu, hanya Allah, maka manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi buka ya. Ini 5 poin sudah kita bahas ya. Semoga mudah kita pahami ya. Dan kalau kita paham 5 poin ini sudah cukup ya untuk dasar tauhid kita ya. Jadi kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi, qal idza fahimta al-masail al-khamsa fa anta ala tauhid. Al-awwal an ta'rifa ma huwa syirk. Al-thani an ta'rifa al-awwal an ta'rifa ma huwa tauhid. Al-thani an ta'rifa ma huwa syirk. Al-thalith an ta'rifa ma'na al-ibadah. Al-rabi' an ta'rifa halal musyrikin al-awwalin. Al-khamis an ta'rifa al-farqa wa talazum baina ar-rububiyah wal uluhiyah. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.